Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldo Putri. Di sini saya akan melakukan uji data time series dan stasioner. Untuk jurnal yang saya gunakan adalah jurnal pengaruh tingkat produksi minyak sawit dan nilai tukar terhadap ekspor minyak sawit di Indonesia. Berikut data yang sudah saya olah. Di dalam deskripsi tersebut terdapat satu variabel dependen dan dua variabel independen. Variabel dependen yaitu ekspor minyak sawit dan variabel independen yaitu tingkat produksi minyak sawit dan nilai tukar rupiah. Untuk melakukan uji analisis time series dan stasioner diperlukan kita copy terlebih dahulu data-data yang kita perlukan. Lalu kita masuk ke eViews. Kita buka terlebih dahulu file. Di sini kita tetap menggunakan block file dengan struktur type date, regular frequency, dengan frekuensinya tetap annual. Data tadi itu dimulai dari tahun 1992 dan akhir tanggalnya itu 2021. Kita pencet OK. Didapatkan di sini C dan Receipt. Lalu kita lakukan quick empty group. Lalu kita copy data tadi dan kita ubah namanya menjadi Y X1 X2. Lalu kita geser terlebih dahulu. Nah, di sini dapat dilihat Y, X1 dan X2 sudah terdapat di sini. Kita dapat melakukan uji stasioner dimulai dari Y. Nah, di sini kita pencet Y, lalu kita dapat data seperti ini, lalu kita view. Pertama yang kita lakukan adalah melihat grafiknya. Kita pencet OK. Dapat dilihat di sini grafik tidak stasioner karena biasanya grafik yang stasioner akan menunjukkan bentuk grafik yang berfluktuasi atau berbentuk naik turun. Tapi grafik tidak menentukan stasioner dapat kita uji lagi dengan unit root test. Unit root test pertama yang kita gunakan adalah pada tingkat level. Nah, di sini pada tingkat level untuk variabel Y, probabilitasnya lebih besar dari 0,05 dan nilai tes statistiknya lebih kecil daripada nilai level. Maka diperlukan uji stasioner lagi. Uji unit root test dengan first difference. Nah, di sini baru kita dapatkan stasioner pada first difference karena probabilitasnya kurang dari 0,05 dan tes statistiknya sudah lebih daripada nilai-nilai level. Setelah itu, kita lakukan uji lagi stasioner pada variabel X1, view graph. Dapat dilihat di sini X1 pun grafiknya tidak stasioner karena tidak berfluktuasi. Lalu kita uji unit root test pada tingkat level. Di sini pun probabilitasnya lebih besar daripada 0,05 dan tes statistiknya lebih kecil daripada nilai-nilai level. Maka dilakukan lagi unit root test untuk first difference. Oke. Lalu di sini baru kita dapatkan stasionernya pada first difference. Lalu X2 kita lakukan yang sama. Pada X2 ini bisa
bilang stasioner dan tidak stasioner karena data di sini terdapat fluktuasi yang terjadi, namun juga terdapat penurunan yang drastis. Maka kita perlu melakukan uji unit root test lagi pada tingkat level. Di sini ternyata probabilitasnya masih tetap besar daripada 0,05 dan tes statistiknya lebih kecil daripada nilai-nilai level, maka harus dilakukan unit root test first difference. Nah, di sini baru kita dapatkan stasioner. Nah, dari uji tersebut, ini adalah hasil-hasilnya dari ketiganya. Semuanya lolos pada tahap first difference. Maka setelah ini kita harus melakukan uji ECT untuk melihat kointegrasi antara jangka pendek dengan jangka panjangnya. Berikut adalah saya melakukan uji ECT. Untuk melakukan uji ECT, pertama kita CTRL Ctrl Y, X1, X1 dan X2, lalu open ask equation. Di sini kita dapatkan equation, lalu kita pencet OK. Nah, di sini dapat dilihat X1 dan X2 berpengaruh pada variabel dependen Y. Di sini kita harus melakukan make residual series. Resip 001 diubah menjadi ECT, lalu tekan OK. Nah, didapatkan data ECT di sini, yaitu variabel baru. Lalu kita view dan melakukan unit root test. Unit root test yang dilakukan adalah pada tingkatan level. Oke. Nah, pada uji ECT itu harus probabilitas kurang dari 0,05 dan tes statistiknya lebih daripada nilai level. Ini menunjukkan bahwa tidak ada kointegrasi antara jangka pendek dengan jangka panjang. Maka bisa dapat langsung dilakukan uji ECM. Uji ECM estimate, lalu ditambahkan di sini YD. Setelah diberikan rumus D pada equation, maka diberikan lagi ECT. Masukkan ECT, lalu leg 1. Lalu kita pencet OK. Nah, didapatkan di sini ECT koefisiennya harus dalam bentuk minus dan probabilitasnya harus 0,05. Nah, dari jurnal yang saya gunakan, probabilitasnya lebih besar dari 0,05, jadi tidak memenuhi syarat ECM, dan R-square-nya juga sangat kecil, hanya 17,82% yang dapat menjelaskan data-data ini. Apabila data ini memenuhi kriteria ECM, maka bisa dilanjutkan untuk melakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari normalitas, heteroskedasitas, multikolinearitas, dan yang terakhir autokorelasi. Baik, sekian penjelasan dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.